Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Seto Haryanto Panulat, Eti Sundari, dan Siva Nur Istiqomah mau menyampaikan materi komunikasi dan penyuluhan. Komunikasi, pengertian komunikasi. Istilah manajemen komunikasi merupakan relatif yang baru. Komunikasi itu sendiri bukan merupakan bagian yang penting dari perbendaharaan kata manajemen sampai akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Tetapi jalan dengan organisasi semakin sadar manusia dalam pendekatan hubungan manusia, dan jalan dengan para ahli perilaku mulai menerapkan penelitian-penelitian mereka pada organisasi. Komunikasi merupakan bagian yang penting diperhatikan dalam manajemen. Bagaimanapun juga komunikasi menjadi peralatan manajemen yang dibuat dengan maksud tercapainya tujuan dan tidak dinilai atas dasar hasil akhir dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi yaitu proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan ataupun informasi dari seseorang ke orang lainnya. Perpindahan pengertian itu melibatkan lebih dari sekadar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi. Komunikasi dapat dikatakan sebagai proses di mana orang-orang dengan maksud memberikan pengertian-pengertian melalui pengiringan berita secara simbolis, dapat menghubungkan para anggota ke berbagai satuan organisasi yang berbeda dan pada bidang yang berbeda juga, sehingga sering disebut sebagai rantai pertukaran informasi. Dalam konsep ini memiliki beberapa unsur-unsur, yaitu satu, sebuah kegiatan untuk membuat seseorang mengerti. Yang kedua, sebuah sarana pengaliran informasi. Yang ketiga, sistem bagi terjalinnya komunikasi di antara individu-individu. Pandangan tradisional tentang komunikasi sudah banyak diubah sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, yang artinya bahwa komunikasi tidak hanya terjalin antara dua individu atau lebih, tetapi juga meliputi komunikasi antar orang dan mesin-mesin, dan bahkan antar satu mesin dengan mesin yang lainnya. Proses komunikasi. Modal proses komunikasi menunjukkan tiga unsur esensi komunikasi, yaitu pengirim, berita, dan penerima. Langkah pertama yaitu sumber pengirim berita memainkan langkah pertama dalam proses komunikasi ini. Sumber yang mengendalikan berbagai berita yang dikirimkan, susunan yang digunakan, dan saluran mana yang sering dilalui berita mana yang dikirimkan. Langkah kedua, pengubahan berita ke dalam sandi atau kode. Langkah ini mengubah berita ke dalam berbagai macam bentuk simbol verbal maupun non-verbal yang dapat memindahkan pengertian seperti kata-kata percakapan, tulisan, gerakan maupun kegiatan. Langkah ketiga, pengiriman berita. Langkah ini mencerminkan pemilihan komunikator terhadap media atau saluran distribusi. Komunikasi secara lisan mungkin dilakukan secara pribadi atau dalam pertemuan kelompok banyak orang. Langkah keempat yaitu penerimaan berita oleh pihak penerima. Pada dasarnya orang-orang menerima berita melalui 5 panca indera mereka. Pengiriman berita tidak akan terjadi jika suatu pihak belum menerima berita. Banyak sekali komunikasi yang penting gagal karena seseorang tidak pernah menerima berita. Langkah kelima, pengertian atau penerjemahan kembali berita. Hal ini menyangkut pengertian berbagai simbol oleh penerima. Proses ini dipengaruhi oleh latar belakang, pendidikan lingkungan, kebudayaan, dan gangguan sekitar. Selalu ada kemungkinan bahwa berita dari seseorang sumber ketika diartikan oleh penerima akan menghasilkan pengertian yang jauh berbeda dengan yang dimaksudkan oleh pengirim. Keenam, umpan balik. Setelah berita diterima dan diterjemah, penerima memiliki kemungkinan untuk menyampaikan berita balasan yang ditujukan kepada pengirim. Jadi komunikasi merupakan proses yang berkesinambungan dan tidak pernah berakhir.
Seseorang melakukan komunikasi, penerima menanggapi melalui komunikasi selanjutnya dengan pengirim atau orang lain. Tanggapan inilah yang disebut umpan balik. Komunikasi organisasi. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi, yaitu 1. Saluran komunikasi formal, 2. Struktur organisasi, 3. Spesialis jabatan, dan 4. Pemilikan informasi. Saluran komunikasi formal mempengaruhi efektivitas komunikasi. Ada 2 cara, yaitu pertama, liputan saluran formal semakin melebar sesuai perkembangan dan pertumbuhan organisasi. Kedua, saluran komunikasi formal dapat menghambat aliran informasi antar tingkat organisasi. 2. Struktur wewenang organisasi memiliki pengaruh yang sama terhadap efektivitas organisasi. Perbedaan kekuasaan dan kedudukan dalam organisasi akan menentukan pihak-pihak yang melakukan komunikasi dengan seseorang dan juga isi serta ketetapan komunikasi. Kemudian spesialisasi jabatan pada umumnya akan mempermudah komunikasi dalam kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Para anggota kelompok kerja yang sama akan cenderung berkomunikasi dengan istilah tugas, tujuan, waktu, dan gaya yang sama. Selanjutnya, pemilikan informasi yang dapat diartikan individu memiliki informasi khusus dan pengetahuan mengenai pekerjaan mereka sendiri. Individu mempunyai informasi khusus, bisa lebih efektif daripada yang lainnya, dan banyak di antara mereka yang tidak ingin membagikan informasi tersebut kepada yang lainnya. Materi yang selanjutnya, saluran komunikasi dalam organisasi. Pemahaman yang baik mengenai komunikasi dalam organisasi dapat dilihat dengan cara mempelajari arah-arah dasar gerakannya yang terlihat dengan terbentuknya saluran-saluran komunikasi. Saluran-saluran komunikasi formal ditentukan oleh struktur organisasi atau ditunjukkan oleh bermacam-macam sarana formal lainnya. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri dari komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah sesuai dengan rantai perintah. Komunikasi ke bawah atau downward communication dimulai dari manajemen puncak, kemudian menuju ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai kepada karyawan lini dan personalia paling bawah. Tujuan utama dari komunikasi ini untuk memberikan pengarahan, informasi, instruksi, nasihat atau saran, dan memberikan penilaian kepada bawahan, serta memberikan informasi kepada para anggota organisasi tentang tujuan dan kebijaksanaan dalam organisasi. Berita ke bawah dapat berbentuk lisan ataupun tulisan, juga ada pada umumnya disampaikan melalui laporan, memo, dokumen lainnya, buletin, pertemuan atau rapat, percakapan serat melalui interaksi orang per orang atau kelompok kecil. Fungsi utama dalam komunikasi ke atas atau upward communication yaitu untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas mengenai apa yang terjadi pada tingkatan bawah. Jenis komunikasi ini dapat berbentuk laporan-laporan periodik, penjelasan, gagasan, dan permintaan untuk diberikan atas sebuah keputusan. Hal tersebut dipandang sebagai data atau informasi umpan balik bagi manajemen atas. Komunikasi yang kedua ada komunikasi lateral atau horizontal. Komunikasi ini meliputi yang pertama,
komunikasi antara para anggota dalam sebuah kelompok kerja yang sama, dan yang kedua, komunikasi yang terjadi di antara dan antara departemen-departemen pada tingkatan organisasi yang sama. Bentuk dari komunikasi lateral atau horizontal pada dasarnya mempunyai sifat koordinatif dan merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Sehingga komunikasi ini dirancang untuk mempermudah koordinasi dan penanganan masalah. Komunikasi yang ketiga ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal yaitu komunikasi yang memotong dengan silang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil dari hubungan-hubungan departemen, lini, dan staf, bahwa hubungan-hubungan yang ada antara personalia lini dan staf dapat berbeda, yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal yang berbeda juga. Selanjutnya ada peranan komunikasi informal. Komunikasi informal bagaimanapun juga merupakan bagian yang penting dalam aliran komunikasi organisasi. Bentuk dari komunikasi informal muncul dengan berbagai maksud, meliputi yang pertama, pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang membosankan. Ketiga, pemenuhan kemauan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Dan yang terakhir, pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang tidak disediakan saluran-saluran komunikasi formal. Tipe dari komunikasi informal yang paling terkenal yaitu grapevine, atau mendengar sesuatu bukan dari sumber resmi, melainkan dari kabar angin atau desas-desus. Sistem komunikasi grapevine cenderung dianggap merusak atau merugikan, karena tidak sedikit terjadi penyebaran informasi yang tidak benar, tidak lengkap, dan menyimpang. Selain itu juga kabar angin cenderung sifatnya membakar, tidak sesuai dengan kebenaran, lebih emosional daripada logika, dan kadang dirahasiakan dari anggota yang mempunyai kekuasaan manajerial lebih tinggi. Pihak lain, komunikasi grapevine memiliki peran fungsional sebagai alat komunikasi tambahan untuk organisasi. Banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa komunikasi grapevine lebih akurat, lebih cepat, dan efektif dalam menyalurkan informasi. Manajer bisa menggunakan komunikasi ini dengan informasi yang sengaja dibocorkan. Seorang manajer harus menyadari bahwa komunikasi informal, terutama grapevine, tidak dapat dihilangkan. Bahkan, sebaiknya manajer perlu memahami dan menggunakan grapevine untuk pelengkap komunikasi formal. Peran salah komunikasi ini bisa diminimalkan dengan merancang saluran komunikasi formal yang baik dan menyebarkan informasi dengan tepat serta tepat. 5. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Hambatan-hambatan dalam komunikasi efektif dapat dikelompokkan menjadi hambatan-hambatan organisasional dan hambatan-hambatan antar pribadi. Yang pertama, hambatan-hambatan organisasional. Dalam hambatan-hambatan organisasional terdapat 3 hambatan, yaitu tingkatan hierarki, wewenang manajerial, dan spesialisasi. Tingkatan hierarki. Jika suatu organisasi tumbuh dan strukturnya berkembang, akan menimbulkan berbagai masalah dalam komunikasi, karena berita harus melalui tingkatan tambahan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai tempat tujuan, dan cenderung berkurang ketepatannya. Berita yang menuju ke atas atau ke bawah tingkatan organisasi
akan melalui beberapa filter dengan motif, persepsi, kebutuhan, dan hubungannya sendiri. Hambatan kedua, wewenang manajerial. Tanpa adanya wewenang untuk membuat sebuah keputusan, tidak mungkin seorang manajer dapat mencapai tujuan dengan efektif. Tetapi pada pihak lain, kenyataannya bahwa seseorang yang mengendalikan orang lain juga dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap komunikasi. 3. Spesialisasi. Spesialisasi merupakan prinsip dasar pada organisasi, tetapi juga menciptakan permasalahan komunikasi, di mana hal tersebut cenderung memisahkan orang-orang, bahkan jika mereka bekerja saling berdekatan. Perbedaan fungsi, kepentingan, dan istilah pekerjaan dapat membuat orang-orang merasa bahwa mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Akibatnya bisa menghalangi perasaan bermasyarakat, membuat sulit dalam memahami, dan mendorong terjadinya kesalahan-kesalahan. Yang kedua, hambatan antar pribadi. Kemungkinan pada seorang manajer masih akan menghadapi bahwa berita-berita yang mereka kirim akan menyimpang atau bahkan berubah. Bahkan jika hambatan-hambatan komunikasi organisasional tidak ada. Kesalahan pada komunikasi banyak disebabkan bukan oleh faktor-faktor organisasi, melainkan oleh permasalahan ketidaksempurnaan manusia dan bahasa. Manajer harus dapat memperhatikan hambatan-hambatan antar pribadi. Yang pertama, persepsi selektif. Persepsi yaitu proses yang menyeluruh di mana seseorang dapat menyeleksi, mengorganisasikan, dan mengartikan segala sesuatu di lingkungannya. Setelah seseorang menerima sesuatu, kemudian akan mengorganisasikan menjadi berbagai macam informasi yang berarti. Seorang karyawan menjadi defensif secara otomatis ketika mendengar panggilan dari atasannya. Dengan arti lain, pengharapan yang mengarahkan seseorang untuk mendengar atau melihat sebuah kejadian, objek, atau situasi adalah sesuatu yang dia inginkan melihat atau mendengar. Seorang manajer perlu memperhatikan aspek yang berhubungan dengan persepsi selektif sebagai berikut. 1. Penerima akan menginterpretasikan berita berdasarkan dengan pengalaman diri dan bagaimana mereka telah belajar untuk menanggapi sesuatu. 2. Penerima akan menginterpretasikan berita dengan cara menolak setiap perubahan dalam struktur kepribadian yang kuat. Berita yang tidak sesuai dengan keyakinan seseorang akan cenderung ditolak. 3. Penerima akan cenderung mengelompokkan dan menyimpan ciri-ciri pengalaman mereka sehingga mereka dapat membuat pola-pola yang menyeluruh. Hambatan yang kedua, status komunikator. Hambatan utama pada komunikasi yang lain adalah kecenderungan untuk menilai, mempertimbangkan, dan membentuk pendapat atas dasar ciri-ciri pengirim atau sumber, terutama kredibilitasnya. Seorang manajer harus dipandang oleh bawahannya sebagai orang yang dapat dipercaya. Jika tidak, usaha untuk memotivasi, mempengaruhi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan bawahan akan sangat terhambat dari permulaan. Hambatan ketiga, keadaan membela diri. Perasaan membela diri pada pengirim atau sumber, penerima berita, ataupun keduanya juga dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam komunikasi. Keadaan membela diri pada seseorang mengakibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, pembicaraan tertentu, dan sebaliknya meningkatkan tingkat pembelaan untuk pihak lain. Hambatan keempat, pendengaran yang lemah. Seorang manajer perlu belajar mendengarkan secara efektif agar dapat mengatasi hambatan ini. Berbagai kebiasaan yang berhubungan dengan pendengaran lemah seperti mendengar hanya pada permukaan saja, dengan sedikit perhatian pada apa yang sedang dikatakan, memberikan pengaruh baik melalui perkataan atau tanda, menunjukkan tanda perasaan jengkel atau bosan dengan bahan pembicaraan, dan mendengar dengan pasif. Hambatan yang kelima, ketidaktepatan penggunaan bahasa.
Kesalahan terbesar yang dibuat dalam komunikasi salah satunya adalah anggapan bahwa pengertian terdapat pada kata-kata yang digunakan. Contohnya, perintah dari manajer untuk mengerjakan sesuatu secepat mungkin dapat berarti 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu. Di samping itu juga bahasa nonverbal yang tidak konsisten, seperti nada suara, ekspresi wajah, dan sebagainya dapat menghambat komunikasi. Yang keenam yaitu peningkatan efektivitas komunikasi. Ada beberapa yang dapat dilakukan, diantaranya yang pertama yaitu kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Berbagai macam hambatan organisasional dan antar pribadi, komunikasi yang efektif tidak akan dapat dibiarkan terjadi begitu saja. Seorang manajer harus memainkan peran yang penting dalam proses komunikasi, di mana hanya dengan cara itu kemudian dapat diambil langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas komunikasi. Pentingnya sebuah komunikasi menyebabkan banyak perusahaan besar menggunakan para ahli komunikasi. Para spesialis komunikasi tersebut membantu dalam perbaikan komunikasi dengan bantuan kepada para penyelia dalam memecahkan permasalahan komunikasi internal. Penentuan strategi komunikasi perusahaan sehubungan dengan layoff, penutupan pabrik atau relokasi dan terminasi, serta pengukuran kualitas berbagai kegiatan komunikasi melalui interview atau survei. Yang kedua yaitu penggunaan umpan balik. Alat yang penting bagi pengembangan komunikasi lainnya adalah penggunaan umpan balik berita-berita yang dikirim. Komunikasi dua arah ini dapat memungkinkan proses komunikasi berjalan lebih efektif. Para manajer dapat melaksanakan paling sedikit 2 hal untuk mendorong umpan balik dan menggunakannya dengan efektif. Seorang manajer dapat menciptakan lingkungan yang mendorong umpan balik dan mendapatkan umpan balik melalui kegiatan mereka sendiri. Cara seorang manajer melakukan komunikasi dengan para bawahannya dapat menentukan jumlah umpan balik yang akan mereka terima. Di samping itu, jenis komunikasi yang digunakan dan lingkungan komunikasi adalah hal yang penting dalam penentuan umpan balik apa yang akan didapatkan. Di lain pihak, para manajer harus dengan aktif mencari umpan balik. Manajer partisipatif dan komunikasi tatap muka merupakan cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi melalui penggunaan umpan balik. Yang ketiga yaitu menjadi komunikator yang lebih efektif. Teknik-teknik komunikasi yang tidak baik dapat mengganggu banyak manajer, seperti halnya mengganggu hubungan manajer dengan para karyawannya di luar pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan latihan-latihan dalam penulisan dan penyampaian berita secara lisan atau langsung. Harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman akan simbol-simbol, penggunaan bahasa, pengutaraan yang tepat, dan kepekaan terhadap latar belakang penerima berita. Salah satu alat yang digunakan secara efektif oleh para psikolog, pembimbing, dan orang-orang yang profesinya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang klien mereka, yaitu active listening, dapat digunakan sebagai pengembangan dimensi baru keterampilan manajemen pada seorang manajer. Prinsip dasar yang digunakan yaitu penggunaan reflective statement atau pernyataan balik oleh pendengar. Bagaimanapun juga, kedudukan kunci para manajer dalam proses melakukan komunikasi membuat kebutuhan mendesak bagi pengembangan diri dan menjadi komunikator yang lebih efektif. Yang keempat yaitu pedoman komunikasi yang baik. Ada 10 pedoman komunikasi yang baik menurut American Management Association. Tujuan dari penyusunan pedoman-pedoman ini untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama, mencari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan.
Yang kedua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain jika diperlukan dalam perencanaan komunikasi. Yang kelima, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. Yang keenam, ambil kesempatan jika ada untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. Yang kedelapan, perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kesembilan, tindakan atau perbuatan harus mendorong adanya komunikasi. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh yaitu menjadi pendengar yang baik. Berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti tetapi untuk mengerti. Prinsip-prinsip di atas merupakan memberikan kepada para manajer tentang pedoman untuk meningkatkan. Yang pertama yaitu coaching atau pembinaan. Program coaching adalah salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan diutamakan pada kompetensi-kompetensi teknis melalui pendekatan-pendekatan belajar dan bekerja dibimbing langsung oleh atasan dari karyawan tersebut. Karyawan yang mengikuti proses coaching terdiri dari 1 orang karyawan atau lebih sesuai dengan hasil identifikasi kesenjangan kompetensi yang memerlukan peningkatan keterampilan dan hasilnya dapat dirasakan secara langsung, maka karyawan itu dimasukkan ke dalam program coaching. Pembimbing atau coach. Pembimbing atau coach merupakan atasan langsung dari karyawan. Namun jika dengan pertimbangan yang logis, atasan langsung dari seorang karyawan belum tentu dapat memberikan program coaching karena adanya alasan waktu, ketersediaan, materi, dan sebagainya, maka pelatihnya dapat diambil dari institut atau unit kerja atau lembaga yang dilihat lebih profesional untuk memberikan latihan kepada karyawan yang bersangkutan. Waktu dan tempat pelaksanaan coaching. Program coaching yang diikuti oleh karyawan dapat dilaksanakan selama 1 minggu sampai dengan 3 bulan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang realistis dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang terjadi dan kesulitan yang ada. Tempat dilaksanakan coaching sebaiknya dilakukan di tempat kerja karyawan yang sedang mengikuti program coaching, dapat terbiasa dengan kondisi dan situasi yang ada dan agar lebih mudah dalam menerima materi coaching dengan efektif. Yang ketiga, evaluasi hasil coaching. Evaluasi dari hasil coaching dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pretest atau evaluasi awal. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kesenjangan sebagai bahan masukan untuk pelatih atau coach. Yang kedua yaitu mid-test atau evaluation in process. Tujuannya untuk mengetahui proses atau perkembangan pencapaian penyerapan materi dan keterampilan yang telah diberikan. Dan yang terakhir yaitu post-test atau evaluasi setelah coaching untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan program coaching dapat diterapkan dan diimplementasikan di lapangan atau tempat kerja dengan mengukur kembali. Yang kedua yaitu konseling atau penyuluhan. Program konseling ialah salah satu program yang ada dalam program IDP karyawan yang penting untuk membina sikap dan perilaku karyawan, baik itu disiapkan untuk promosi atau mutasi jabatan maupun bagi perilaku karyawan yang tidak sesuai dengan kaidah sosial dan normatif. Pelaksanaan program konseling ini dikoordinasi oleh HRD. Dalam hal ini akan meminta data karyawan dan mengumpulkannya yang akan diprogramkan untuk mengikuti program konseling dan dapat juga secara langsung menghubungi atasan seorang karyawan yang bersangkutan terkait dengan keikutsertaan karyawan dalam program konseling. Materi, sarana prasarana, konselor, jadwal pelaksanaan konseling, dan biaya disusun oleh HRD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karyawan yang akan mengikuti program konseling dihubungi oleh HRD mengenai jadwal dan tempat dilaksanakannya program konseling. Selanjutnya, HRD akan melakukan identifikasi apakah konselor berasal dari internal perusahaan atau bukan.
Konselor yang berada dalam hal ini merupakan seorang psikolog dari eksternal perusahaan dan akan memberikan bimbingan untuk karyawan yang telah didatangkan langsung ke tempat pelaksanaan atau dengan pertimbangan yang logis. Tetapi jika perusahaan memiliki sumber daya manusia, contohnya psikolog yang dapat menjadi konselor, maka penggunaan pihak konselor dapat dipertimbangkan untuk menggunakan sumber daya internal dari perusahaan dengan tetap menjaga etika profesinya sebagai konselor. Karyawan yang mengikuti kegiatan konseling akan dikirimkan ke lokasi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak yang akan melakukan. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.